Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya F. Sugiana, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung dengan NIM 0494184452. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum tugas 2 mata kuliah keamanan jaringan. Oke, langsung saja. Baik, di sini tugasnya ada ada dua penugasan, yaitu membuat praktikum konfigurasi NAT overload dan membuat praktikum konfigurasi VPN site to site. Baik, di sini saya sudah baca-baca panduannya. Di sini ada panduan untuk konfigurasi NAT overload dan di bawahnya ada panduan untuk konfigurasi VPN site to site. Oke, kita langsung saja ke file Cisco-nya. Oke, langkah pertama di sini terdapat topologi dengan dua jaringan gitu, klien. Jadi skenario-nya adalah yang satu ini, yang bawah ini jaringan 192.168.1.0 akan mengakses server menggunakan NAT gitu, atau nanti IP-nya disematkan gitu atau diubah. Nah, yang kedua jaringan 192.168.30.0 ini akan mengakses server tanpa NAT atau IP-nya asli. Langkah pertama, saya wajib memastikan default gateway-nya pada web servernya sudah mengarah ke router 2, yaitu 192.168.20.1 agar komunikasinya bisa berjalan dua arah. Oke, kita mulai konfigurasi di router 2. Saya akan mengetikkan N atau enable, terus T atau config T. Pertama saya pastikan tidak ada akses list atau firewall sisa yang terpasang di interface serial agar paket tidak terblokir gitu. Jadi nanti agar tidak RTO. Pertama kita ketikkan in titik /1/0 no IP access group 100. Oke, exit. Kemudian yang kedua, ini sangat penting gitu karena jaringan 192.168.30.0 tidak dapat menggunakan NAT. Jadi router 2 tidak mengenali rute kembalinya gitu. Maka saya tambahkan static route menuju jaringan 30.0 melalui gateway router 1. Tanpa perintah ini koneksi akan RTO gitu. Jadi kita coba tambahkan dulu IP root 192.168.255.0.1. Oke, sekarang konfigurasi untuk router 2 udah, kita beralih ke router 1. Oke, pertama kita sama ya, enable config T. Kemudian pertama saya akan tambahkan default rutenya routernya mengarah ke router 2 agar router 1 tahu gitu jalan menuju server di internetnya. Pertama
IP route 0 19.98.50.2. Oke. Kemudian selanjutnya saya tandai interface pas Ethernetnya yang mengarah ke jaringan lokal sebagai IP NAT inside. IP NAT inside. Sorry. Oke, exit. Kemudian IP satu IP NAT. Oke, exit. Selanjutnya lalu interface serial mengarah ke router 2. Saya set sebagai IP NAT outside-nya. Ini arah ke router 2. Kemudian IP NAT out. Exit. Sekarang saya akan membuat aturan access list gitu. Jadi sesuai modul hanya jaringan 192.168.10.0 yang akan di NAT. Jadi jaringan 30.0 tidak saya masukkan ke daftar ini. Di sini akses list itu permit 8.0.0.0.255. Terakhir saya akan aktifkan NAT overload-nya pada interface serial yang membungkus daftar IP dari access list satu tadi. IP NAT inside source list 1. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap pengujian gitu. Pertama kita akan mencoba PC dengan IP 30.0 ini ya, yang PC 0 ini akses ke web server melalui browser. Oke, di sini 192.168.20.5. Oke, berhasil mengakses ke web server. Kita akan coba tes di web servernya. Kita cek netstat. Oke, masih kosong. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, di sini berhasil ya, dan ini menampilkan IP aslinya gitu. Yaitu 30.5 si IP PC1 ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk PC2. Nya di ini enggak. Oke, berhasil. Oke. Nah, ini kan PC2 harusnya IP-nya
10.5 ya, karena ini dipakai NAT disematkan, jadi IP-nya jadi 50.1. Jadi kemudian, nah ini bisa dilihat ya. Kemudian jadi kesimpulannya konfigurasinya berhasil gitu. Jaringan 10.0 sukses mengakses server dengan identitas yang disematkan oleh NAT. Sedangkan jaringan 30.0 tetap menggunakan identitas asli karena kita telah menambahkan routing manual di router 2. Sekian mungkin untuk nomor 1. Kita akan lanjut ke praktikum nomor 2. Oke, kita sudah ada di file Cisco IP set sheet to set. Di sini ada topologi ini memsimulasikan dua kantor cabang, yaitu router 1 dan router 2 yang terhubung melalui jaringan publik atau internet di router 3 ini. Tujuannya adalah menghubungkan PC 0 dan PC 1 secara aman melalui jalur transkripsi gitu. Jadi langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengaktifkan lisensi keamanan pada router. Saya akan masuk ke router 1 untuk mengaktifkan paketnya. Di sini kita akan mengaktifkan paket security K9, lalu mereload router agar lisensi aktif. Langkah ini juga akan saya lakukan di router 2. Pertama kita enable dulu sama seperti yang nomor 1. Lisensi boot modul C2 900 teknologi change security K9. Oke. Sorry. License. Oke. Sini kita yes. Oke. Kemudian kita copy run start. Copy iya, atau belum di end gitu ya. Copy run start. Oke, sudah berhasil. Building konfigurasi oke. Kemudian kita akan reload. Yes. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan setting router 2-nya juga sama seperti tadi. Config license boot modul C2 900 tes
teknologi apa pas change ke 9 yes. Oke, TN kemudian copy run start. Oke, kemudian kita reload juga. Oke. Setelah router aktif, langkah krusial sebelum membuat VPN adalah routing. Jadi saya wajib menambahkan default route di router 1 untuk mengarah ke gateway internet atau router 3. Jadi kita masuk ke router 1 lagi. Config IP route 172 16 10 1. Oke. Di router 2 juga sama ya. Config IP route 172 16 21. Oke, sekarang masuk ke konfigurasi inti VPN-nya di router 1. Kita pertama bikin atau buat akses list 110 untuk menentukan interesting traffic, artinya paket dari jaringan lokal 10.0 menuju jaringan lawan gitu. 20.0 akan diproses masuk ke VPN. Pertama bikin akses list. Akses list 110 permit IP 192 168.10.0 255. Kemudian 192 168.20.0 255. Oke. Kemudian setting ISA KMP polis gitu atau pas 1. Saya menggunakan inskripsi AS authentic pre-share dan grup DeFi Hellman 2 gitu. Pertama kita ketikkan crypto MP polis 10 encryption AS grup 2
exit. Oke, saya tentukan kuncinya adalah apa ya, Cisco. Pair tujuannya adalah IP public router 2, yaitu 172.16.20.2. Crypto Cisco 2.16.20.2. Oke. Kemudian masuk ke parse 2. Saya buat transform set bernama apa ya, VPN set menggunakan algoritma 3DES dan SHA HMAC gitu ya. Crypto IP search transform set VPN set ESP 3DS ESP SHA HMAC. Selanjutnya saya bungkus konfigurasi tadi ke dalam CryptoMap. Jadi saya set peer ke router 2, panggil transport set, dan pasangkan access list 110. Crypto map VPN map 10 IP search ISA MP. Oke, kita hiraukan set peer 172.16.20.2 set transform set VPN set. Oke. Kemudian match res 110. Oke, exit. Terakhir saya terapkan CryptoMap pada interface serial router 1 yang mengarah ke internet. S0.3 gitu ya, 30 map. Oh, salah. Oke. Crypto 6 ISAC MP on off, ISAC MP is on. Oke, kita pindah ke konfigurasi router 2. Router 1 udah, konfigurasi router 2. Sekarang ini udah dikonfig ya. Kemudian saya akan membuat access list 110 dengan arah sebaliknya gitu. Jadi sumbernya dari 20.0 menuju ke tujuan 10.0. Access list 110 permit IP 192.168.000.255. terus ini 192.168.0.055. Oke,
Terus setting polish share 1 disematkan persis seperti router 1. Kita akan ke crypto Isak MP polish 10 encryption encryption authentication-nya bisa share group 2 exit. Oke. Untuk key-nya atau kuncinya kita samakan aja ya, Cisco alamat tujuannya diarahkan ke public router 1 yaitu Bapak itu 172.16.102 crypto Isak MP key Cisco adresnya 172.16.102. Oke, transport set dan crypto map dibuat sama, namun file diarahkan kembali ke router 1. Crypto IPsec transform set VPN 3DS ASP SRA AMAC. Terus crypto map IPsec bisa MP. Oke, kita abaikan set per 172.16.10.2 set transform set VPN set. Oke, match yes 10 match address 10 sorry 110 exit. Oke. Terakhir kita aktifkan crypto mapnya di interface serial router 2 in S30 crypto map VPN map. Oke. On off is on. Oke. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Kita akan mencoba ping dulu dari ini berapa? Ini 110 berarti kita ping ke
10.1 berarti kita ping ke 20.2 ping 92.168 20.10. Awalnya pasti akan RTO ya, sebentar untuk proses negosiasi IP search nya, dan sekarang sudah mulai reply atau sudah undang reply gitu. Untuk bukti teknis saya akan coba cek di status SA di router 1. Kita akan coba buka exit dulu, exit lagi, exit. Di sini kita akan coba show crypto IP search bisa. Oke. Nah, kita mana ini? Sudah aktif ya nih. PKTS enkripsinya gitu. Di sini bisa dilihat jumlah paket enkripsi dan deskripsi bertambah gitu. Ini membuktikan paket ping tadi sukses melewati jalur VPN yang aman. Dengan demikian konfigurasi VPN site to site berhasil dilakukan. Dua jaringan privat kini terhubung aman melewati jaringan publik gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video praktikum tugas 2 dari saya. Mohon maaf jika mungkin masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.